Salam olahraga. Kenalkan, nama saya Yabe Siskia Pardede. Di sini saya sebagai mahasiswa eksekutif semester 5 di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Pinaguna Medan. Dan di sini saya akan melakukan sebuah kegiatan mewawancarai, yaitu kepala sekolah, guru olahraga, dan satu siswa tentang bagaimana perkembangan media pembelajaran di sekolah ini. Pertama-tama, seperti inilah kondisi bentuk sekolah. Ya, sekolahnya seperti sekolah biasa pada umumnya. Ada bangunan, ada kelas. Ini taman sekolah dan kantor. Maklum ya, teman-teman semua, bapak ibu dosen, karena ini tempatnya jauh dari kota, jadi fasilitas di tempat ini masih belum memadai. Ya, ini halaman sekolah. Mohon maaf, ini sebelumnya kemarin ada pesta, jadi seperti inilah bentuknya. Ini ada kelas 1. Dan ini anak-anaknya lagi pada belajar. Kemudian kita jalan ke kelas 2. Ini kelas 2 dan ini anak-anaknya lagi belajar. Kemudian ini kelas 3. Oke. Ini ada murid yang sedang belajar dan gurunya. Ini ada kelas 4. Oke, ini kelas 4. Dan juga ada murid dan gurunya sedang mengadakan pembelajaran dan mengajar. Kemudian kita bergeser ke kelas sebelah. Dan ini kelas 5 dan ada guru dan murid yang sedang belajar dan mengajar. Kemudian ini kelas 6 ya, kelas paling tinggi. Ada guru dan murid yang sedang belajar dan mengajar. Kemudian kita ke ruangan-ruangan lainnya yang ada di sekolah ini, yaitu ada UKS dan ada juga perpustakaan. Oke, inilah bekas pesta kemarin. Sabar ya. Waduh, becek guys. Ini ada bangunan-bangunan rumah dinas yang sudah terbengkalai, tidak digunakan. Kemudian ini ada kantin, tapi mohon maaf sebelumnya karena kemarin pesta, jadi kantinnya dibuat sebagai tempat peralatan pesta ya. Dan ini ada kamar mandi, yaitu kamar mandi guru dan siswa. Oke, mungkin itu saja perkenalan
saya tentang diri saya dan sekolah saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mewawancarai tentang media pembelajaran di sekolah ini. Kebetulan saya yang basis Jafaredi, mahasiswa STOK Bina Guna Medan, dengan Ibu Saya Supaya sebagai selaku kepala sekolah di tempat ini di SD 10 November 30. Oke. Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama yaitu apakah sekolah memfasilitasi media yang digunakan guru dalam pembelajaran? Iya, sebenarnya tentu saja sekolah kami biasanya menyediakan berbagai media dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Namun karena keterbatasan ruang lingkup, jadi hanya beberapa dari banyak yang media pembelajaran saja yang ada. Contohnya bahan ajar. Bahan ajar itu contohnya seperti buku, modul, dan materi pembelajaran lainnya yang relevan dengan kurikulum. Kedua, contohnya pelatihan guru. Contohnya kami sering workshop, kedua diklat. 3, ruang kelas yang fleksibel. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan media yang digunakan? Menurut saya ya tentu saja. Kebebasan guru dalam menentukan media pembelajaran sekolah ini bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing guru. Jadi kami bebas menentukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kami setiap siswa gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana apakah sekolah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan media pembelajaran? Anggaran untuk sekolah untuk pengadaan media pembelajaran. Ya, bisa juga iya. Karena kan sebagian besar contohnya media-media itu dalam olahraga, misalnya kan seperti Bapak kan olahraga, itu kan dari dana BOS. Ya, dan juga memiliki juga anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan media pembelajaran. Anggaran dapat mencukupkan berbagai hal seperti pembelian buku, ya kan, alat peraga, seperti bola tadi, perangkat teknologi seperti laptop, perpus, dan sumber daya lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Besaran anggaran ini tergantung pada kebijakan pemerintah, tingkat sekolah, dan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Kemudian bagaimana upaya kepala sekolah atau ibu dalam mengarahkan guru cara memanfaatkan teknologi pembelajaran yang maksimal? Ya, kepala sekolah dapat mengarahkan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan beberapa cara. 1, memberikan pelatihan dan workshop tadi. 2, penyediaan sumber daya. Yang 3, model pembelajaran inovatif, berubah terus gitu ya. 3, 4, kolaborasi dan diskusi. 5, monitoring dan evaluasi. 6, keterlibatan orang tua dan komunitas agar pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah kepala sekolah berupaya menyediakan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan potensi siswa? Iya, sangat berupaya sesuai dengan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, seperti dana BOS berapa persen untuk penyediaan dana. Ya, semaksimal mungkin harus diupayakan untuk menyediakan hadiah pembelajaran tersebut agar pembelajaran di sekolah berlangsung dengan baik. Bapak, Mantap sih. Kalau begitu, terima kasih atas waktu Ibu bisa meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sekali lagi, terima kasih ya. Selamat sukses ya Pak. Ya, sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu.
Oke, perkenalkan nama Bapak ya Besiskia Kardede, Bapak kuliah di Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina Gunung Medan. Di sini Bapak ingin mewawancarai kalian dua, boleh kan? Benar. Pertama-tama kita perkenalan dulu dari adik. Perkenalkan, nama saya Tia Amanda, Kelas? kelas 6 SD di sekolah SDN 107430 Galang. Umurnya sekarang berapa? Umur saya 10 tahun. Cita-cita? Dan saya ingin menjadi guru. Nah, nanti kalau jadi guru kayak gini juga, suruh buat seperti ini. Ya, Perkenalkan nama saya Rizky Fendi, kelas 6 SD. Kelas 6 SD jam 10.30. 11. cita-cita? Ya? Direktur. Mohon maaf, nak geser ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat kamu tentang media pembelajaran yang digunakan sekolah ini? Pendapat saya tentang media pembelajaran di sekolah saat ini bisa bervariasi. Banyak yang mungkin merasa bahwa media pembelajaran seperti presentasi digital dan aplikasi edukasi membuat proses pelajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Namun ada juga yang mungkin merasa bahwa beberapa media kurang efektif atau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan kedua, media pembelajaran mana yang paling kamu sukai? Saya tidak memiliki presentasi pribadi, tetapi media pembelajaran populer meliputi video, informasi, dan media masing-masing memiliki keunggulan tersendiri tergantung pada gaya pembelajaran individu. Jadi misalnya kalau ada media pembelajaran tentang video animasi gitu tentang pembelajaran kalian, contohnya pembelajaran matematika ada animasinya, suka nggak? Suka ya? Suka kan? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kamu merasa lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan menggunakan media digital? Saya rasa penggunaan media digital dalam pembelajaran bisa membuat pemahaman materi menjadi lebih mudah dengan video grafik dan bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, akses ke berbagai sumber daya juga membantu dalam memperdalam pemahaman. Namun, efektivitasnya juga tergantung pada gaya belajar individu. Berarti media digital ini ada mudahnya bisa dipahami, ada juga nggak bisa dipahami ya. Tergantung orangnya masing-masing kayak mana menyikapinya. Oke, kita lanjut pertanyaan ke 4. Siapa yang menjawab? Seberapa sering kamu menggunakan media sosial sebagai sumber informasi untuk belajar? Saya tidak menggunakan media sosial secara langsung, tetapi saya bisa membantu menjelaskan bagaimana orang biasanya memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi untuk belajar. Oke, berarti istilahnya kakak di rumah jarang menggunakan media sosial ya. Cuman untuk menggunakan media sosial kakak tahu ya kan. Terus kalau ada orang minta tolong kasih tahu, kakak kasih tahu bisa ya. Mantap, bagus banget. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri wawancara ini, apa harapan kalian
untuk perkembangan media pembelajaran di masa depan? Abang coba dulu. Harapan kami semua untuk perkembangan media pembelajaran di masa depan adalah agar teknologi semakin diintegrasikan dengan metode pengajaran yang inovatif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan kolaboratif. Pembelajaran bisa menjadi lebih interaktif dan personal. Selain itu, akses yang lebih luas untuk semua kalangan akan mendorong pemerataan pendidikan sehingga setiap orang dapat belajar sesuai kebutuhan dan minat mereka. Oke, terima kasih atas saran dan jawabnya. Semoga adik-adik sekalian bisa terus belajar. Oke, semakin giat belajar agar cita-citanya tercapai. Tadi jadi guru, jadi direktur, enggak tentara. Itu kan harus kuliah arsitek atau apa nggak tahu lah. Intinya belajar. Oke, semangat ya. Terima kasih. Salam dulu Pak. Oke, selamat kembali ke kelas masing-masing. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini saya Yabe Siskia Pardede. Oh, izin dulu ya Pak. Iya. Di sini saya Yabe Siskia Pardede sebagai mahasiswa eksekutif semester 5 STUK Bina Guna Medan. Ingin mewawancarai Bapak mengenai perkembangan media pembelajaran di sekolah. Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak dan Bapak sebagai guru apa aja? Ya, perkenalkan nama saya Guru Penny Jawa. Saya sebagai guru olahraga di SD 107430 Galang. Ya, saya di sini juga mengajar sebagai guru olahraga. Oke, langsung saja ada pertanyaannya ya Pak. Apakah sekolah memfasilitasi media yang digunakan guru dalam pembelajaran? Ya, tentu saja sekolah biasanya menyediakan berbagai media dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Namun karena keterbatasan ruang lingkup, jadi hanya beberapa dari banyaknya media pembelajaran saja yang ada. Contohnya, 1. Bahan ajar seperti buku, modul, dan materi pembelajaran lainnya yang relevan dengan kurikulum. 2. Pelatihan guru. Dan yang ketiga, ruang kelas yang fleksibel. Kemudian, apakah sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan media yang digunakan? Ya, tentu saja kebebasan guru dalam menentukan media pembelajaran di sekolah ini bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing guru. Apakah sekolah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan media pembelajaran? Ya, sekolah biasanya memiliki anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan media pembelajaran. Anggaran ini dapat mencakup berbagai hal seperti pembelian buku, alat seragam, perangkat teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Besaran anggaran ini tergantung pada kebijakan pemerintah, tingkat sekolah,
dan kebutuhan spesifik masing-masing institusi. Oke. Kemudian bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengarahkan guru cara memanfaatkan teknologi pembelajaran yang maksimal? Ya, kepala sekolah dapat mengarahkan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan beberapa cara. 1. Pelatihan dan workshop. 2. Penyediaan sumber daya. 3. Model pembelajaran inovatif. 4. Kolaborasi dan diskusi. 5. Monitoring dan evaluasi. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup wawancara ini, apakah kepala sekolah berupaya menyediakan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan potensi siswa? Ya, tentu saja kepala sekolah berupaya menyediakan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan potensi siswa dengan beberapa cara, antara lain: 1. Pelatihan profesional. 2. Sarana belajar. 3. Dukungan kurikulum. 4. Lingkungan kerja yang nyaman. Dengan demikian, kepala sekolah memainkan peran kunci dalam menciptakan kondisi dan memungkinkan guru untuk mengoptimalkan potensi siswa. Oke, terima kasih. Itu saja, Pak. Itu, Pak. Terima kasih sudah mau saling tanya jawab pada saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini nanti diterima oleh dosen saya. Oke. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan, wawancara tentang perkembangan media pembelajaran menunjukkan bahwa 1. Inovasi teknologi, perkembangan teknologi, informasi telah membawa perubahan signifikan dalam media pembelajaran dengan munculnya alat-alat digital seperti aplikasi pembelajaran, video interaktif, dan platform learning. 2. Aksesibilitas. Media pembelajaran yang berbasis teknologi memungkinkan akses yang lebih luas bagi siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. 3. Interaktivitas. Media pembelajaran modern meningkatkan interaktivitas antara pengajar dan siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 4. Personalisasi. Penggunaan data analitik dalam pembelajaran memungkinkan penyesuaian materi sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masing-masing siswa. 5. Tantangan. Meskipun ada banyak keuntungan, tantangan seperti kesenjangan digital, pelatihan guru, dan keandalan teknologi masih perlu diatasi. 6. Pendidikan berkelanjutan. Pentingnya pengembangan berkelanjutan dalam pelatihan guru agar mereka dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan efektif. Dengan demikian, perkembangan media pembelajaran sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi. Wa ucub literasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian yang telah mau menonton video saya yang kurang sempurna ini. Kiranya kekurangan yang terdapat di dalam video ini dapat Bapak Ibu dosen dan
Teman-teman sekalian maklumi,